datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way. Where is Apollo? Di sudut-sudut negeri ini, sekolah-sekolah berdiri sebagai penjaga harapan. Di lapangan kecil itu, ada langkah-langkah kecil yang menapaki masa depan. Dan di ruang inilah, di balik meja dan papan tulis, sebuah keterampilan mendasar diajarkan. Membaca. Membaca bukan hanya soal melafalkan huruf. Ia adalah pintu menuju pemahaman. Ia adalah jendela untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Namun, tak semua anak bisa membuka pintu itu dengan mudah. Kita perlu bertanya,
Sudahkah dunia benar-benar berusaha memahami mereka? Setelah suara di kelas mereda, tibalah saatnya suara hati dibuka. Di ruangan ini, beberapa kepala berkumpul, bukan hanya membawa data dan laporan, tapi juga kegelisahan yang sama. Diskusi bukan lagi soal siapa yang salah, tapi tentang apa yang belum dilakukan, tentang bagaimana cara mengubah pendekatan agar pembelajaran tak lagi sekadar rutinitas, melainkan jembatan yang bisa dijangkau oleh semua. Mereka tahu perubahan tidak datang dari luar, ia lahir dari kesadaran di dalam bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tapi tentang terus belajar. Belajar memahami murid, belajar mengubah cara, belajar menyesuaikan langkah. Mereka mulai merancang ulang, menyusun strategi yang lebih dekat, lebih sadar bahwa setiap anak adalah dunia yang unik. Karena tak cukup hanya mengajar huruf, mereka ingin mengajak anak mengenal makna. Ketika jawaban belum juga ditemukan, mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri. Karena pendidikan bukan tugas yang bisa dipikul oleh satu pundak, melainkan oleh hati-hati yang saling menguatkan. Mereka datang membawa keresahan dan disambut bukan dengan kritik, tapi dengan ruang untuk berdiskusi. Di antara mereka, gagasan mulai menyatu dengan arah. Ada ahli yang mengatakan bahwa mengajarkan membaca bukan hanya soal metode, tetapi tentang membangunkan rasa ingin tahu dalam diri anak. Dan bahwa pendekatan yang tepat bukan yang paling rumit, tetapi yang paling bisa menyentuh. Disinilah harapan menemukan bentuknya, bukan dari teori semata, tapi dari tangan-tangan yang bersedia belajar ulang, bertanya ulang, dan bergerak bersama. Karena mereka tahu setiap gagasan akan sia-sia jika tak dirawat bersama kepercayaan. Hari itu mereka tidak pulang dengan jawaban, tetapi dengan peta jalan baru, satu langkah lebih dekat menuju kelas yang lebih ramah dan anak-anak yang tak lagi takut pada huruf. Saat semua strategi telah dicoba, saat semua diskusi telah dilalui, satu ide baru muncul, bersinar seperti sinar matahari pagi, wayang aksara. Sebuah metode yang menggabungkan warisan budaya dengan teknologi, menghadirkan pembelajaran yang tak hanya berbasis kata, tapi juga berbasis cerita, permainan, dan visual yang menghidupkan. Baik teman-teman semuanya ya, setelah kita berdiskusi panjang, akhirnya kita bisa menyepakati bersama bahwa proyek kepemimpinan kita ambil tema tentang kebudayaan, yaitu wayang aksara. Dengan kepanjangan, ayo kenali suku kata dan aksara. Begitu? Setuju? Kampung Desa Wisata Wayang ataupun di Kampung Butuh Sidoarjo, sentralnya wayang kulit. Setelah disetujui semua, kami pun bergegas menuju Desa Wayang, Kampung Desa Wisata Wayang, Dusun Butuh, Desa Sidoarjo, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Di sini, kami diberikan penjelasan tentang bagaimana wayang itu diolah. Sedari bahan mentah menjadi sebuah karya wayang yang amatlah indah. Membuat wayang kulit memerlukan beberapa langkah yang teliti, diawali dengan pemilihan dan penyiapan bahan baku utama, yaitu kulit kerbau atau sapi yang berkualitas baik. Kulit tersebut kemudian dibersihkan, dikerok hingga tipis dan dijemur hingga kering dan kaku. Selanjutnya, seniman akan menggambar pola wayang yang diinginkan di atas permukaan kulit menggunakan pensil. Dilanjutkan dengan memahat atau memotong-motong detail-detail wayang dengan alat pahat khusus dan tatah. Proses ini dikenal sebagai sungging. Setelah bentuk wayang sempurna dan detailnya terpahat rapi, wayang dihaluskan dan kemudian diberi warna menggunakan cat tradisional yang terbuat dari bahan alami. Sebuah proses yang membutuhkan ketelitian tinggi untuk menghasilkan gradasi warna yang indah. Terakhir, wayang dilengkapi dengan gagang atau gapit yang terbuat dari tanduk kerbau atau kayu, serta sendi-sendi yang memungkinkan bagian tubuh wayang dapat digerakkan sehingga siap untuk dimainkan.
Proses penyusunan cerita dialog yang digunakan dalam pementasan wayang ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik. Selanjutnya, pemilihan karakter tokoh wayang. Latar cerita yang dipilih juga harus mendukung proses pembelajaran. Setelah itu, alur dialog disusun secara sederhana dan bertahap. Untuk membuat dialog lebih menarik, disarankan untuk menyisipkan pertanyaan langsung kepada penonton, membuat permainan sederhana, dan menggunakan bahasa yang ringan serta humor. Terakhir, penting juga untuk menyisipkan pesan moral di dalam cerita dialog tersebut. Pembuatan kartu huruf dan suku kata atau flashcard untuk pertunjukan wayang aksara diawali dengan menentukan konsep. Langkah selanjutnya adalah membuka platform Canva dan membuat dokumen baru dengan ukuran custom yang telah ditentukan. Untuk desain flashcard, disarankan memilih latar belakang polos atau warna pastel agar tulisan menonjol. Menggunakan font yang besar, tebal, dan mudah dibaca. Selanjutnya adalah membuat desain kelir. Kelir digunakan sebagai latar belakang pertunjukan wayang. Sama seperti flashcard, dalam pembuatan desain kelir, kami juga menggunakan bantuan aplikasi Canva. Setelah semua media selesai, maka pembelajaran membaca menggunakan wayang aksara siap dilaksanakan. Pelatihan penggunaan media wayang aksara untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Pelatihan penggunaan media wayang aksara diselenggarakan di SD Negeri Kenep 3 sebagai bagian dari proyek kepemimpinan kelompok kami. Acara ini dihadiri oleh para guru SD Negeri Kenep 3, Ibu Paramita Purbosari MPD selaku dosen pembimbing lapangan, Ibu Nurhayati MPD selaku Kepala SD Negeri Kenep 3, serta Ibu Kartika Purwitasari MPD selaku Kepala SDN Mojorejo II. Rangkaian acara dimulai dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan ketua pelaksana, dan sambutan dari para tamu undangan. Selanjutnya, peserta mendapatkan materi pelatihan serta menyaksikan langsung pementasan media wayang aksara sebagai media inovatif untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif dan penuh antusiasme. Melalui pelatihan ini, diharapkan guru-guru semakin terinspirasi untuk menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan bermakna bagi peserta didik. Penggunaan media wayang aksara dalam pembelajaran menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu untuk persiapan, kurangnya pemahaman awal guru, dan adaptasi peserta didik terhadap media baru. Namun, solusi yang ditawarkan adalah pelatihan langsung bagi guru, penyediaan panduan penggunaan, dan integrasi media ini ke dalam pembelajaran yang bertahap dan menyenangkan. Dengan pendekatan yang tepat, wayang aksara mampu menjadi media inovatif yang meningkatkan keterlibatan peserta didik dan kemampuan membaca secara efektif. Saya ucapkan selamat untuk mahasiswa PPG Universitas Bantara Sukoharjo tahun 2025. Hari ini sudah selesai melaksanakan proyek kepemimpinan di SDN Kenep 3 dengan menampilkan kearifan lokal wayangnya. Sehingga ini menjadi media yang selalu mengembangkan tentang kearifan lokal, yaitu berupa wayang. Dan wayang ini diharapkan tidak akan punah ya, dan ini bisa menjadi media untuk membuat siswa-siswi di sekolah dasar senang dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN 3 sangat berterima kasih dengan adanya seminar penggunaan media wayang ini untuk pembelajaran bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru SDN Kenep 3 nanti bisa mengembangkan dan memodifikasi mungkin dengan bahan-bahan yang lebih sederhana, menggunakan bahan limbah supaya nanti anak-anak bisa bergairah lagi, bangkit lagi, tidak selama ini kan kayak dinina pupuk kan ya, dimanjakan. Sekarang anak-anak hebat itu harus berdikari sendiri. Oke, pada pagi hari ini ternyata kegiatannya sangat menarik. Pelatihan penggunaan media wayang aksara untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Jadi pada kegiatan pagi hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini.
karena kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk anak di kelas rendah, tetapi ada juga beberapa anak yang di kelas tinggi. Nah, ini merupakan variasi pembelajaran untuk mengajarkan membaca yang harusnya membaca permulaan, tapi bisa dilanjut di kelas tinggi. Dengan adanya kegiatan ini, membuat media seperti ini sangat membantu anak-anak yang ada di kelas tinggi yang belum bisa membaca. Semoga apa yang menjadi proyek kali ini nantinya akan bermanfaat untuk sekolah dasar dalam mengajarkan sebagai media pembelajaran dalam mengajarkan seluruh mata pelajaran baik itu bahasa Indonesia, matematika, IPA dan semuanya. Jadilah guru yang betul-betul memesona, guru-guru hebat, guru-guru profesional menuju Indonesia hebat. Jempol buat kelompok ini, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan mahasiswa semua. Dari bayang aksara yang menari, lahir harapan di mata-mata kecil yang ingin tahu. Wayang tak lagi diam di layar, ia bicara, mengajarkan, dan menuntun langkah ke cahaya. Hari ini kita menanam, esok biarlah tumbuh jadi pohon ilmu yang rindang. Terima kasih telah berjalan bersama dalam jejak yang sederhana namun penuh makna. Sampai jumpa di kelas-kelas kehidupan berikutnya, tempat kita kembali menyalakan lentera belajar. Wayang aksara bisa, wayang! Perkenalkan, saya Baron Wayang. Saya sebagai koordinator Desa Wisata Wayang Sidoarjo. Kami ingin menawarkan sebuah paket wisata yang ada di desa wisata kami. Kami mempunyai paket wisata wayang loh. Satu ada yang namanya pengerokan ataupun bahan baku. Yang kedua kita ada minum jamu ataupun pembuatan jamu tradisional loh. Yang ketiga kita punya workshop natah muat yang ada di rumah kami. Yang keempat kita akan mencoba ketangkasan seperti Arjuna ataupun para tokoh-tokoh legendaris dengan cara memanah di sasana panahan kami. Yang keempat kita akan diajak berkeliling kampung menggunakan OTRAN, ojek transportasi. Ada becak, ada sepeda kebo. Kita akan diajak mancing di pinggir kali. Itulah yang paket yang bisa tawarkan. Kenapa kita bisa mancing di pinggir kali? Ayo kita ke sana, kita buktikan, kita mancing, kita rasakan sensasinya. Terus sehabis itu barulah kita balik lagi ke Joglo Omah Wayang. Jangan lupa sakrat di Desa Wisata Wayang kami. Terima kasih. Kami berpesan kepada Mbak dan Mas PTG calon guru Unipek Sukoharjo. Saya berpesan untuk mencintai budaya. Karena apa? Budaya adalah pondasi landasan bangsa. Supaya nanti Mbak dan Mas bisa mencintai budaya sebagai generasi penerus. Yang kedua, budaya adalah sebagai pondasi landasan bangsa. Semoga Mbak dan Mas ke depan bisa jadi guru yang mahir dan hebat. Salam budaya, salam wayang.